Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Sejahteralah hidup kita semua di hari yang sangat spesial ini, Minggu 27 Februari tahun 2022. Tuhan pasti akan memberkati hari ini seperti Dia telah memberkati tidur malam kita sepanjang malam yang telah kita lalui. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas kita beribadah baik secara onsite maupun online, izinkan kembali Tuhan bicara melalui renungan kita hari ini. Dan kita akan tetap melanjutkan renungan kita dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal dari pembacaan 13 hari bersama Nehemia. Dan hari ini merupakan hari keempat di mana kita akan membaca kitab Nehemia pasal yang keempat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Judul perenungan kita hari ini, bekerja dan berserahlah. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-6. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada sebuah pernyataan yang berkata bahwa hidup itu penuh dengan masalah. Kalau tidak ada masalah, berarti kita sudah mati, katanya. Ada benarnya, bahkan saat melakukan sesuatu hal yang baik dan berguna bagi sesama pun, pasti ada saja masalah yang menghadang. Nehemia dan orang-orang Yahudi baru saja memulai pembangunan kembali tembok Yerusalem. Sebelum itu, Sanbalat dan Tobia telah mengolok-olok dan menghina rencana mereka. Dan mereka kembali mengolok-olok ketika pembangunan telah dimulai. Mereka berusaha menggagalkan pembangunan dan melemahkan semangat para pekerja. Mereka menyebut orang Yahudi itu lemah dan tidak mungkin menyelesaikan pembangunan. Dan hasil kerja mereka pasti mudah runtuh, katanya. Menanggapi hinaan ini, orang-orang Yahudi berdoa dan menyerahkan Sanbalat dan Tobia ke tangan Allah, karena sesungguhnya mereka telah menghina Allah sendiri. Mereka tetap bekerja keras melanjutkan pembangunan dengan segenap hati. Mereka mengerti bahwa bagian mereka adalah bekerja keras, sedangkan bagian Tuhan adalah memberikan perlindungan dan kekuatan. Sebagai orang percaya yang taat, mengerjakan panggilan Tuhan, sebagai garam dan terang dunia, hinaan dan olok-olok adalah hal yang lazim, bukan? Hinaan di lingkungan masyarakat, mungkin di tempat kerja, atau kampus sering membuat kita takut dan mundur dari panggilan Tuhan, atau hanya diam saja. Namun melalui perenungan kita hari ini, Tuhan mau kita terus maju mengerjakan panggilan Tuhan dan tetap berserah kepada Dia yang berkuasa dan menyertai sampai selama-lamanya. Karena kita sangat percaya, ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Bagian Tuhan melindungi dan memberkati serta menggenapkan janjinya bahwa setiap orang yang bekerja pasti mereka akan diberkati. Amin. Namun dalam pekerjaan jangan pernah andalkan kekuatanmu. Bekerjalah segiat mungkin. Lakukanlah pelayanan dan tunaikan tugas panggilanmu di hadapan Tuhan. Kalaupun ada persoalan dan tantangan, itu adalah hal yang biasa. Tuhan akan terus membela umatnya. Tuhan akan terus menyertai anak-anaknya yang sungguh-sungguh serius melakukan hal yang terbaik yang dia bisa lakukan. Dan percayalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam, membiarkan anak-anaknya yang sedang berupaya dan berusaha untuk hari-harinya, terlebih dalam sebuah pelayanan. Tuhan akan memberkati kita sesuai dengan janjinya. Diberkatilah kita semua. Amin. Kiranya perenungan kita hari ini sungguh-sungguh menyemangati hidup kita. Jangan pernah lemah imanmu ketika ada ejekan, ketika ada orang-orang mulai melemahkan kita. Karena sesungguhnya di saat kita bekerja, di sana juga Tuhan akan bekerja melakukan bagiannya. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasih serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Doaku bagi sidang jemaat Tuhan akan beribadah, baik secara online maupun onsite. Mari rasakan hadirat Tuhan. Datanglah beribadah kepada Tuhan. Secara khusus bagi saudara yang harus ibadah secara online, persiapkan diri sebaik mungkin. Persiapkan dirimu layaknya ketika engkau akan datang ke gereja. Terlebih bagi sidang jemaat Tuhan yang punya kesempatan untuk ibadah secara onsite, jangan sia-siakan kesempatan ini, beribadahlah dengan benar.
Pergunakan waktu 1 sampai 1,5 jam di rumah Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk merasakan hadirat-Nya, dan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Diurapi bagi sidang jemaat Tuhan dan pengerja yang akan mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Dan diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom.